warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melaporkan hasil observasi pada mata kuliah School Fire Practice 1 di sekolah SMA Insan Cendekiasa Yusuf dengan sebagai uh, tugas dari mata kuliah pengenalan lingkungan sekolah atau PLP 1 yang diampu oleh Bapak Awidasa MSI dengan Pak Fajar Arwagi SPD MSC. Nah, saya sendiri atas nama Ayu Alvina Pratiwi Amar dengan NIM 200101511005 jurusan Pendidikan Matematika ICP Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Adapun lembaran pengesahan itu dengan judul laporan hasil pengenalan lingkungan persekolahan 1 SMA Insan Cendekiasa Yusuf, dan saya sendiri dengan dosen pengampu mata kuliah pertama itu Bapak Dr. Awidasa, dengan pengampu mata kuliah itu ada Bapak Fajar Arwadi. Nah, selanjutnya daftar isi dan ada kata pengantar. Selanjutnya kita masuk pada bab pertama. Nah, di sini pada bab pertama itu pada latar belakang, di sini saya mengambil bahwa menurut ahli pedagogik dari Belanda mengemukakan bahwa pengertian pendidikan itu merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Mendidik dan pendidikan adalah dua hal yang memiliki keterkaitan, keterkaitan. Pengertian pendidikan sendiri bermakna melakukan suatu tindakan berupa memberikan pendidikan kepada pihak lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak supaya mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, menurut Ringis dan Reksoswi Siswoyo itu, mendidik adalah pertolongan yang diberikan oleh siapapun yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak untuk membawanya ke tingkat dewasa. Nah, selanjutnya menurut GBHN tahun 1973, pendidikan adalah pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya pada pasal 9 juga dinyatakan bahwa kualifikasi mewujudkan tujuan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 itu diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Nah, kita ini sebagai calon guru perlu dibekali dan dipersiapkan secara matang melalui kegiatan PLP persekolah PLP ini. Nah, yang selanjutnya disingkat PLP 1 tercantum dalam Permen Ristek Dikti nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru dan panduan program pengenalan laporan persekolahan, program sarjana pendidikan dari Direktorat Pembelajaran Kemenristek Dikti tahun 2017 sebagai acuan pelaksanaannya. Nah, PLP ini adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan akademik. Nah, menurut kata Kemendikbud pada tahun 2017. Nah, PLP itu sendiri merupakan suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional. Kegiatan ini itu dapat berupa
pengimplementasian hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah, kultur yang ada di sekolah, dan pengamatan kebiasaan positif di sekolah. Kegiatan pengenalan lapangan persekolahan juga merupakan kegiatan yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menelaah kurikulum sekolah, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pengampu dan guru mitra. Nah, PLP itu juga merupakan salah satu bentuk rekonstruksi pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program sarjana pendidikan melalui terbitnya Peraturan Menteri Riset Teknologi. Nah, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia itu eh, dan berdasarkan nomor 55 tahun 2017 pasal 1 butir 8, PLP merupakan proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di suatu pendidikan untuk suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional. Nah, kegiatan yang bertujuan untuk membentuk pola pikir, mengubah sikap ke arah yang lebih baik, dan perkuatan nilai-nilai moral serta jati diri mahasiswa guna membentuk kesiapan mahasiswa program studi matematika, pendidikan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar sebagai calon pendidik. Pada pelaksanaannya, mahasiswa itu melakukan proses pengamatan atau observasi terhadap lingkungan sekolah, visi dan misi sekolah, struktur organisasi dan tata kelola, peraturan dan tata tertib yang berlaku, kegiatan seremonial atau formal, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, serta kultur sekolah dan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, dapat dinyatakan bahwa penyiapan guru profesional itu harus disiapkan mulai dari jenjang akademik yang baik pada tataran akademik di kampus maupun pengenalan lapangan sedini mungkin pada setting nyata, baik itu di sekolah ataupun di lembaga pendidikan lainnya. Nah, hal ini dimaksudkan agar calon pendidik itu mampu memahami, mengetahui, menghayati, menjiwai, serta memiliki kemampuan kritis dan analisis terhadap profesinya nanti. Nah, untuk itulah seluruh mahasiswa program sarjana pendidikan itu wajib mengikuti tahapan pemagangan penyiapan calon guru profesional melalui PLP ini. Nah, selanjutnya ada pun rumusan masalah pada observasi saya di sekolah SMA Insan Cendekia Yusuf itu, yang pertama kita ingin mengetahui bagaimana sih lingkungan sekolah tersebut, bagaimana kultur sekolahnya, bagaimana struktur organisasi dan tata kerja sekolahnya, bagaimana visi misi sekolahnya, bagaimana perangkat pembelajarannya, serta bagaimana kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, adapun tujuannya yaitu PLP 1 itu dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah. Yang pertama itu pengamatan dan wawancara langsung di lingkungan sekolah. Kedua itu pengamatan langsung kultur sekolah, pengamatan langsung tentang struktur organisasi dan tata kerja sekolah, visi misi sekolah, dan wawancara terkait perangkat pembelajaran sekolah, serta pengamatan langsung terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, adapun manfaat yang dapat diperoleh itu, kita dapat mengetahui bagaimana lingkungannya, bagaimana culture-nya, bagaimana struktur organisasi dan tata kerja sekolahnya, visi misi, perangkat pembelajaran, serta bagaimana proses kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 2 untuk kajian pustakanya. Pertama itu kita masuk kepada pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP 1. Nah, untuk PLP 1 itu tadi sudah dikatakan bahwa dia adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, juga merupakan suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang program sarjana pendidikan. Nah, ini berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan, latihan mengembangkan perangkat pembelajaran dan belajar mengajar terbimbing, serta disertai tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamong secara berjenjang.
Nah, mata kuliah PLP ini juga adalah mata kuliah kependidikan yang dilaksanakan dengan proses luring dan daring, dan observasinya itu dilakukan di sekolah. Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam pengenalan lapangan persekolahan untuk mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas FMIPA Universitas Negeri Makassar, dan PLP 1 ini juga mata kuliah wajib yang ditempuh dan dilaksanakan oleh mahasiswa pendidikan matematika pada semester 5. Nah, selanjutnya kita masuk pada kajian literatur kultur sekolah. Nah, kultur sekolah itu adalah serangkaian keyakinan, harapan, nilai-nilai, norma, tata aturan, dan rutinitas kerja yang diinternalisasi warga sekolah sehingga mempengaruhi hubungan sejawat dan kinerja kinerja warga sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Nah, kultur inilah yang menjadi pembeda antara sekolah satu dengan yang lainnya. Nah, di sini pula dikatakan oleh seorang sumber, kultur sekolah adalah sebuah, menurut Gerd R. Jones dan Jennifer M. George pada 2009 itu, kultur sekolah adalah sebuah organisasi sekolah, ada yang memiliki kultur kuat, dan ada pula yang lemah. Nah, ketika warga sekolah dari kepala sekolah hingga bagian kebersihan memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai yang disepakati bersama, maka sekolah tersebut memiliki kultur yang kuat. Nah, namun sebaliknya, jika sekolah atau sebagai warga sekolah tidak memiliki komitmen terhadap implementasi nilai-nilai yang disepakati, maka sekolah tersebut memiliki kultur organisasi yang lemah. Nah, sekolah yang memiliki kultur yang bagus itu pastilah dibantu oleh seorang manajer yang memiliki keberanian dan kedisiplinan yang tinggi, serta sangat perhatian terhadap detail-detail kebersihan dan ketertiban lingkungan sekolahnya. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, di mana warga sekolah tidak memiliki komitmen terhadap kedisiplinan dan ketertiban sekolah, dapat dipastikan bahwa kepala sekolahnya adalah sosok yang kurang dan mungkin tidak berwibawa karena dirinya sendiri tidak memiliki komitmen terhadap kultur positif sekolah atau tidak mampu berdiri kokoh sebagai teladan. Nah, kultur sekolah itu kultur sekolah yang positif itu harus dibangun oleh landasan ilmu dan pemahaman yang memadai. Nah, pentingnya sekolah ini harus menerapkan kedisiplinan, misalnya siswa itu harus memahami sekolah itu. Oleh karena itu, tahapan sosialisasi menjadi langkah awal penanaman kultur, khususnya kepada warga baru, guru atau siswa baru. Melalui tahapan sosialisasi, warga sekolah mengawali proses internalisasi nilai-nilai dan norma yang dianut eh, sekolah. Tahapan berikutnya itu pemantapan melalui serangkaian kegiatan pembiasaan dengan keteladanan piramid. Kepala sekolah menjadi tokoh utama keteladanan, diikuti oleh guru dan karyawan, sedangkan peserta didik menjadi followers yang menyerap nilai-nilai positif dan perilaku para pemimpinnya. Nah, kultur sekolah yang kuat membentuk wajah unik sekolah. Ketika masyarakat menyebut sekolah A, maka sudah terbayang gambaran isi positif dari sekolah A tersebut. Nah, namun sebaliknya, sekolah yang kulturnya lemah itu, maka sudah terbayang di wajah masyarakat bahwa sekolah tersebut kurang baik. Nah, di sekolah SMA Insan Cendekian Syekh Yusuf ini memiliki kultur sekolah yang bagus karena seperti yang kita ketahui bahwa SMA Insan Cendekian Syekh Yusuf itu menjadi salah satu sekolah favorit, sekolah yang memiliki suasana sekolah yang nyaman, bersih, tentram, disiplin. Dan di sekolah SMA Insan Cendekia ini juga menerapkan kegiatan 3 s senyum, sapa, salam, seperti yang telah saya amati. Nah, selanjutnya adapun penggunaan seragamnya itu, siswa-siswi wajib menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh sekolah, yakni nah, pada hari Senin dan Selasa sampai Selasa siswa menggunakan seragam putih putih di sini typo. Nah, di Isma Insan Cendekiawan Yusuf juga terdapat anjuran untuk menjaga kebersihan seperti dengan adanya beberapa poster tentang anjuran menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya kita ke visi dan misi. Nah, sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang diberikan tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus menjalankan perannya dengan baik. Dalam menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan ini, sekolah harus dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dengan optimal. Nah, pengelolaan sekolah tidak dapat profesional, yang tidak profesional itu dapat menghambat proses pendidikan yang sedang berlangsung dan dapat menghambat langkah sekolah
sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal. Nah, agar pengelolaan sekolah tersebut dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya atau cara untuk mengendalikan organisasi sekolah secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya dapat tercapai. Nah, perencanaan strategis merupakan landasan bagi sekolah dalam menjalankan proses pendidikan. Komponen-komponennya itu paling tidak terdiri atas visi dan misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagaimana untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Nah, perumusan terhadap visi misi, tujuan, sasaran, dan strategi tersebut itu dapat dilakukan oleh pengelola sekolah agar sekolah memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan. Nah, visi merupakan gambaran tentang masa depan, future, yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Nah, pernyataan visi baik yang tertulis atau diucapkan perlu ditafsirkan dengan baik agar tidak mengandung multi makna sehingga dapat menjadi acuan yang mempersatukan semua pihak dalam sebuah organisasi sekolah. Nah, bagi sekolah, visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa depan. Imajinasi ke depan seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang diyakini akan terjadi di masa datang. Dalam menentukan visi tersebut, sekolah harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan. Nah, misi itu adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Nah, pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan. Misi merupakan tindakan atau upaya mewujudkan visi. Jadi, misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dan dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Nah, adapun selanjutnya itu kurikulum dan perangkat pembelajaran. Nah, kurikulum itu merupakan salah satu unsur dalam pendidikan yang berpengaruh untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas dan potensi dari peserta didik. Nah, berkembangnya kurikulum itu disebabkan oleh kebutuhan dan perkembangan pendidikan serta zaman yang semakin kesini semakin berkembang. Maka kurikulum menjadi kebutuhan yang mendasar dan penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran di sekolah semakin berkembang dan pengajaran yang bersifat tradisional sampai pembelajaran dengan sistem modern. Nah, selanjutnya itu kurikulum merupakan sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu sebagai suatu sistem. Setiap komponen ini harus saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama itu tujuan komponen yang pertama ini berhubungan dengan hasil yang ingin dicapai dari suatu pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, yang kedua itu ada isi atau materi. Nah, isi atau materi ini tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan saja, tapi juga aktivitas dan kegiatan peserta didik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang selanjutnya itu ada metode. Nah, sebelum menetapkan metode, apa yang akan ditetapkan terlebih dahulu harus membuat strategi pembelajaran karena metode yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terrealisasikan. Nah, untuk yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak dan sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Komponen yang terakhir ini dapat dilakukan dengan kegiatan tes maupun non-tes. Nah, perangkat adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pencapaian kegiatan yang diinginkan. Nah, pembelajaran adalah sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan
kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan pengetahuan. Perangkat pembelajaran itu juga serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada strategi pembelajaran dan sistem evaluasi pembelajaran. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ialah dengan cara melalui perbaikan proses pengajaran, di mana di dalamnya terdapat kegiatan belajar dan mengajar, berbagai konsep dan wawasan baru tentang proses belajar di sekolah telah muncul dan berkembang seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan zaman yang menuntut agar terciptanya anak didik yang mampu membawa zaman ini menjadi lebih baik lagi, lebih maju dan berkembang daripada zaman yang sebelumnya. Proses pembelajaran merupakan rangkaian aktivitas dan interaksi antara siswa dan guru yang dikendalikan melalui perencanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan proses pembelajaran perlu dilakukan secara sistematis berdasarkan prosedur pembelajaran yang telah dikembangkan. Nah, oleh karena itu, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pembelajar itu adalah mampu memahami dan melaksanakan prosedur pembelajaran dalam pembelajaran kelompok, individu, maupun klasikal. Nah, untuk menerapkan kemampuan tersebut, sebaiknya pelajar harus mengetahui tentang konsep dan prinsip belajar, berbagai jenis strategi atau tahapan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu strategi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Awalnya digunakan dalam lingkungan militer, namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Nah, pendapat dari Mujiono, strategi pembelajaran itu adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentuk sistem pembelajaran, di mana untuk itu guru menggunakan siasat tertentu. Nah, dari pendapat beberapa strategi di atas itu, pembelajaran dapat dimaknai secara sempit dan luas. Nah, secara sempit, strategi itu mempunyai kesamaan dengan metode yang berarti cara untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Nah, untuk secara luasnya itu dapat diartikan sebagai suatu cara penetapan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, berdasarkan pengertian di atas itu dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran itu merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Nah, ini berarti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi baru itu sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya di sini bahwa arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya, pendidikan itu merupakan kegiatan yang disengaja supaya menimbulkan hasil sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan. Nah, dalam proses menggapai tujuan tersebut ingin dicapai dalam pendidikan, tentunya tidak semua bisa terwujud dengan instan dan mudah. Di dalam berproses untuk menggapai tujuan pendidikan pasti ada banyak rintangan yang menghadang. Nah, oleh sebab itu evaluasi dan dalam pembelajaran itu sangat diperlukan supaya tujuan pendidikan tersebut dapat digapai dengan semaksimal mungkin. Nah, sebagai suatu proses pendidikan harus dievaluasi untuk mengetahui hasil yang dicapai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, evaluasi juga dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan pendidikan dalam sebuah lembaga ataupun negara. Nah, dengan evaluasi pendidikan itu, kemunduran atau kemajuan pendidikan dapat dianalisis melalui evaluasi. Nah, pula kita juga dapat mengetahui titik lemah sebuah lembaga, serta juga dapat mencari jalan keluar atau solusi yang didapat dari evaluasi tersebut.
Nah, adapun tujuan evaluasi hasil belajar dalam proses belajar mengajar itu untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh murid dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode pelaksanaan. Nah, pada metode pelaksanaan, pertama itu ada metode penelitian, adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan penelitian, menyelesaikan tugas secara efisien dan efektif adalah penting. Akan tetapi, yang lebih penting yaitu mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dan memastikan bahwa tugas yang diselesaikan bergerak ke arah tujuan, apa yang harus dicapai oleh seorang manajer dan mengapa ia berusaha untuk mencapainya selalu merupakan pertanyaan yang baik untuk diajukan dalam manajemen. Nah, untuk mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Nah, dengan penggunaan deskriptif kuantitatif itu merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan yang terjadi secara faktual dan sistematis serta akurat. Penelitian kuantitatif menilai sifat dari suatu kondisi kejadian yang terlihat untuk mendeskripsikan karakteristik sebagaimana adanya. Nah, pada penelitian di SMA Insan Cendekia itu kita mewawancarai pihak sekolah tersebut dan mendapatkan informasi mengenai gambaran dari proses belajar maupun kegiatan yang berlangsung. Subjek penelitian ini adalah guru-guru, peserta didik, dan kegiatan apa saja yang sedang berlangsung. Nah, pada penelitian deskriptif ini, peneliti itu berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Penelitian deskriptif juga disebut sebagai penelitian praeksperimen. Nah, kegiatan dalam penelitian ini uh, dilakukan eksplorasi penggambaran dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan dan membuat panca indera atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Nah, adapun langkah-langkah kegiatannya itu yang pertama kita mengidentifikasi masalah mengenai masalah apa yang akan kita teliti. Kedua itu menentukan objek atau sasaran dari kegiatan penelitian itu. Ketiga itu menentukan tujuan eh, kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Keempat itu membuat surat perizinan. Kelima itu observasi dan wawancara terkait lembar instrumen yang telah disediakan. Selanjutnya itu kita menganalisis hasil observasi dan wawancara tersebut dan membuat kesimpulan dari data yang diperoleh. Nah, adapun waktu dan tempatnya itu bertempat di sekolah SMA Insan Cendekia Yusuf pada kelas 10 di Jalan Poros Patalasang M7, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, adapun waktu pelaksanaannya itu pada 12 September sampai dengan 3 Oktober 2022. Nah, selanjutnya kita melangkah pada hasil dan pembahasan. Di sini terdapat profil sekolah, lingkungan sekolah. Pertama itu nama identitas sekolah. Nama sekolah itu SMA Insan Cendekia Yusuf dengan alamat Jalan Poros Patalasang KM7, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dengan status sekolah swasta akreditasi B. Waktu belajar masuk jam 7:15, istirahat pukul 10 dan pulang 15.00. Nah, jumlah bangunan itu terdapat 3 unit, keadaan bangunan itu permanen dan lokasi strategis. Nah, adapun ruang belajar itu terdiri dari 6 buah, ruang kantor itu satu, ruang guru satu, ruang tata usaha itu satu, ruang BK itu satu, ruang perpustakaan itu satu, olahraga juga satu, ruang laboratorium juga satu, ruang kesenian juga satu, masjid satu, gudang itu satu, kantin juga satu, WC itu ada 18, ruang penjaga itu 0, dan UKS 1, ruang OSIS 1, ruang PMR 1, dan ruang pramuka itu satu.
Nah, untuk personel sekolah dengan nama kepala sekolah itu Bapak Mustaqim M. Eskom M. Ikom, dengan wakil kepala sekolah itu Muhammad Amiluddin SPD MPD, dengan statistika tenaga pendidik itu terdapat 32 orang dengan 12 laki-laki dan 20 perempuan, tenaga kependidikan itu 5 orang dengan 4 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, untuk kondisi sarana dan prasarana sekolahnya itu semuanya baik. Nah, selanjutnya kita beralih ke kultur sekolah. Nah, pada kultur sekolah yang dimiliki oleh SMA Insan Cendekiasa YouTube itu sangat baik. Sekolah tersebut itu menerapkan kegiatan 3S, yang mana 3S itu terdiri dari kegiatan senyum, sapa, dan salam, seperti yang telah saya amati pada setiap siswa ketika bertemu dengan saya, bertemu dengan guru atau staf sekolah lainnya, eh, dan memberi salam dengan menerapkan 3S tersebut. Nah, protokol kesehatan juga masih berlangsung dan masih dianjurkan. Terdapat alat pengukur suhu, dan adapun kegiatan rutin sebelum mulai pembelajaran di kelas, yaitu ketua kelas menyiapkan kelas, menginstruksikan dengan membaca doa dan memberikan penghormatan kepada guru mata pelajaran, kemudian guru memberikan nasihat dan motivasi kepada peserta didik. Nah, untuk seragamnya itu rapi sesuai dengan aturan sekolah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi dasar pedagogik, kepribadian sosial dan profesional. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan standar kompetensi yang wajib dimiliki guru adalah dapat mengajar dengan baik dan benar, di mana guru dan dosen pada pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, selanjutnya kita beralih kepada kurikulum sekolah dan perangkat pembelajarannya. Nah, untuk yang pertama itu tersedianya RPP, lembar LKPD, program tahunan, program semester, penyusunan silabus, pengembangan KKM, dan alur tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru itu adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode ceramah ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik secara langsung atau dengan secara lisan. Nah, penggunaan metode ini sifatnya sangat praktis dan efisien bagi pemberian pengajaran yang bahannya banyak dan mempunyai banyak peserta didik. Nah, metode ceramah merupakan cara mengajar yang paling tradisional dan lama dijalankan dalam sejarah pendidikan. Nah, oleh karena itu metode ini boleh dikatakan sebagai metode pengajaran tradisional, serta sejak dulu metode ini digunakan sebagai alat komunikasi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran dalam observasi kegiatan pembelajaran, saya mengamati beberapa aspek. Nah, seperti sebelum memulai pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran, penyampaian tujuan pembelajaran, pengolahan kelas, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan yang lainnya. Nah, sebelum mulai pelajaran, pendidik memberi uh, persepsi dan motivasi agar dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Selain itu, guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Saya juga mengamati bahwa pendidik menguasai materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, sehingga dapat memaparkan materi pembelajaran dengan baik dan jelas kepada peserta didik. Nah, peran guru dalam mengelola kelas juga terlihat pada waktu observasi berlangsung. Guru mengelola kelas secara luring dengan baik sehingga suasana kelas menjadi interaktif dan menyenangkan. Guru juga berperan sebagai fasilitator untuk mengawasi kesulitan peserta didik. Nah, peran guru dalam mengelola kelas juga terlihat pada waktu observasi langsung. Nah, selanjutnya itu perangkat evaluasi. Guru memiliki perangkat evaluasi yang mencakup instrumen penilaian yang telah disusun dan terdapat modul pada setiap pertemuan. Nah, pengembangan media pembelajaran dan bahan ajar itu guru menggunakan media pembelajaran pada beberapa materi tertentu agar dapat meningkatkan minat siswa. Guru juga menyiapkan media pembelajaran sebelum mulai pembelajaran dengan baik dan matang.
Selanjutnya itu pada tahap kesimpulan. Nah, dari pengamatan yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa baik siswa, guru maupun staf sekolah SMA Insan Cendekia Yusuf itu juga sangat memperhatikan kebersihan, ketertiban, dan ketentraman sekolah sehingga dapat menciptakan suasana sekolah yang bersih dan nyaman. Perencanaan pembelajaran di kelas pun berjalan dengan lancar dan tertib dari awal mulai pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Nah, sebagai saran, pada observasi yang telah saya lakukan, kegiatan PLP ini berjalan dengan baik, namun masih jauh dari kata sempurna. Saya berharap untuk kedepannya kegiatan PLP ini lebih baik lagi dan bisa memotivasi calon-calon pendidik. Selanjutnya kita ke daftar pustaka dan kelampiran. Lampiran pertama itu tentang instrumen observasi sekolah. Di sini sudah saya bahas sebelumnya, namun di sini kenapa ruang belajarnya mungkin menjadi pertanyaan, kenapa hanya 6, memang hanya 6 buah kelas yang digunakan pada sekolah tersebut. Nah, kenapa dia WC-nya ada 18? Karena ini merupakan boarding school atau sekolah asrama. Jadi semua saya hitung dengan jumlah di asramanya itu. Nah, ini juga sudah saya jelaskan. Nah, namun di sini tadi pada catatan atau keterangan tambahannya itu untuk ruangan PMR Pramuka dan OSIS itu digabung menjadi satu, dan pihak sekolah juga berencana untuk merenovasi kantin. Dan sebenarnya terakhir kali saya sudah datang itu sudah direnovasi, namun saya tidak mengambil dokumentasi pada saat itu. Nah, dengan Ibu Rahmawati SPD sebagai guru pamungnya, saya sendiri Ayu Alvina. Nah, untuk lembar lampiran kedua itu ada lembar pengamatan kultur sekolah. Nah, di sini dilaksanakan pada 9 September 2022 dan kegiatan 3S-nya itu senyum sapa salam itu terlaksana dengan baik. Kondisi awal belajar itu tenang dan selalu diawali dengan doa bersama. Bahkan dilakukan sholat duha sebelum mulai pembelajaran. Nah, upacara bendera itu terlaksana, penggunaan sekolah itu dengan rapi sesuai dengan anjuran sekolah, anjuran menjaga kebersihan dan menjaga ketenangan itu juga terlaksana, dan tercipta suasana belajar tenang dan nyaman untuk belajar. Nah, sebagai tambahan itu untuk penanaman untuk setiap tempat tersedia dalam penamaan untuk setiap tempat atau setiap ruangan itu tersedia dalam 4 bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Selanjutnya lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja. Nah, di sini ada dua aspek, itu ada bagian struktur organisasi sekolah dan deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Dan semuanya itu terdapat bagian struktur sekolah dan ada deskripsi pula. Selanjutnya, lembar pengamatan visi misi sekolah. Nah, di sini visi misi sekolah itu ada, pemaparan visi misinya juga ada, strategi pencapaian visi misi juga ada, dan tentunya visi misi itu tercermin dalam budaya sekolahnya itu. Nah, tercermin untuk selalu menerapkan penggunaan bahasa asing. Karena isi dari visi misinya itu, strateginya itu yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi sekolah, yaitu dengan berfokus pada pendidikan bermutu dengan daya asing global. Nah, sebagai tambahan, budaya sekolah seperti kegiatan gotong royong, penerapan 5S, serta slogan sekolah tidak tercantum dalam visi misi yang terpajang, namun tujuan dari semua sekolah itu sama. Selanjutnya itu ada lembar pengamatan dan wawancara kurikulum. Nah, di sini dilaksanakan pada 23 September. Nah, tersedianya dokumen-dokumen seperti visi misi tadi, muatan kurikuler, pengaturan beban belajar peserta didik, kalender pendidikan, tersedianya dokumen seperti silabus, program tahunan, program semester, jadwal mengajar, jadwal kegiatan, itu semuanya tersedia. Nah, selanjutnya ada implementasi kurikulum sekolah. Kegiatan wawancara yang telah saya lakukan itu bahwa kurikulum yang digunakan pada sekolah tersebut itu, pada sekolah SMA Insan Cendekia Yusuf itu, dia menggunakan kurikulum baru Merdeka Belajar. Nah, pengimplementasian kurikulumnya itu sangat
cocok untuk materi pembelajaran matematika. Nah, kendalanya itu eh, gurunya berkata bahwa ada banyak kendala. Nah, yang pertama itu pengetahuan awalnya siswa itu masih kurang, dan yang kedua itu matematik dia itu kinestetik. Yang kinestetik itu banyak, lebih banyak yang kinestetik, dia bergerak ke kiri kanan itu agak lambat kalau pada mata pelajaran matematika itu. Nah, di samping pengetahuan yang kurang, siswa juga lambat mengerti jika menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, untuk perbedaan kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum sebelumnya yang diterapkan itu, narasumber berkata beliau belum bisa memberikan komentar terkait perbedaannya karena kurikulum Merdeka ini kurikulum Merdeka Belajar ini masih sifatnya masih baru dan penerapannya juga baru dilaksanakan. Nah, kelebihan dan kekurangannya mungkin sudah bisa terlihat, dan dikatakan bahwa kurikulum Merdeka ini bagus karena hierarki matematika itu kan katanya harus, bukan katanya, harus hierarki. eh, Maaf. Nah, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangannya itu kurikulum itu cocok dengan mata pelajaran matematika karena hierarkir. Nah, materi-materi yang esensial itu diajarkan di kelas 10. Sedangkan kurikulum sebelumnya itu adalah kurikulum K13, itu tidak hierarkir atau lompat-lompat. Nah, apakah guru sudah menyusun dan membuat perangkat pembelajaran? Sudah. Namun untuk perangkat pembelajaran sudah tersedia dari pemerintah dan dapat diakses di internet. Namun sebagai guru juga sudah mempersiapkan. Nah, bagaimana kesiapan guru dan siswa dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang sifatnya masih baru di sekolah itu, dan apakah siswa mudah untuk menyerap materi? Nah, guru dan siswa tidak siap, siap tidak siap, karena ini kan kurikulum yang sudah ditetapkan, penerapan juga masih baru, dan seperti biasanya kendala siswa itu dalam menyerap materi itu sama dengan kurikulum-kurikulum lainnya. Nah, yang dapat saya simpulkan itu kurikulum baru Merdeka Belajar juga diterapkan pada sekolah SMA Insan Cendekia Yusuf. Materi kurikulum itu juga sangat cocok untuk pembelajaran matematika karena hierarkir, dan kendalanya itu sama, bahwa siswa masih sama seperti kendala-kendala pada kurikulum sebelumnya, kurang menyerap materi pada mata pelajaran matematika khususnya. Nah, baik, selanjutnya kita beralih kepada eh, lembar pengamatan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini untuk pendahuluan itu ada guru itu memberi apresiasi dan motivasi di awal pembelajaran dalam bentuk kalimat, dan mengadakan doa bersama sebelum kelas dimulai. Guru memberi tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada awal pembelajaran. Selanjutnya itu guru berperan sebagai fasilitator dalam membantu mengatasi kesulitan peserta didik. Nah, guru selalu memfasilitasi siswa yang kesulitan selama pembelajaran berlangsung. Nah, guru itu menggunakan teknik guru. Nah, guru menggunakan teknik bertanya hots dengan bahasa yang baik. Nah, terkadang guru akan bertanya dengan menggunakan teknik bertanya hots kepada siswa. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran nampak ada kegiatan yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Terdapat penilaian untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Sebagai penutup itu guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan. Nah, pemberian tugas untuk mempermudah pemahaman terhadap materi dan mengimplementasikan materi. Selanjutnya itu ada lampiran dokumentasi di sini. Yang pertama, bagaimana organisasi ini di lab. Ini adalah mungkin kurang jelas, yang kanan ini adalah lapangannya, ini adalah kelas, fotonya itu kurang ini adalah ketika kumpul-kumpul untuk makan bersama, tampilan tiangnya, sekolahnya,
Ini adalah proses pembelajaran pada saat saya observasi langsung kegiatan pembelajarannya. Di sini kegiatan pembelajarannya itu dilakukan secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah. Ini adalah gambar kantin. Untuk sebelah kanan itu gambar kantin sebelumnya, namun sekarang sudah ada, namun saya lupa mendokumentasikannya. Nah, yang untuk gambar kiri ini adalah tempat untuk makan siang para siswa-siswa. Selanjutnya, ini toiletnya. Ini toilet yang saya dokumentasikan pada pada ruang guru, karena kita tidak dibolehkan masuk pada asramanya. Jadi kita hanya mengambil dokumentasi yang ada pada ruang guru. Di sini terdapat rak-rak buku buatan siswa dalam kelas tersebut, bagaimana struktur kelasnya, bagaimana absen-absennya, jadwal piketnya, semua dibuat oleh siswa. Ini adalah notes-notes motivasi oleh siswa. Nah, di sini saya mengambil wanita bagaikan telur, dia bagaikan kelapa. Nah, itu saya juga tidak mengerti maksudnya apa, cuman itu lucu. Semua siswa itu memiliki sebuah kata kalimat motivasi yang mereka pasang pada kelas masing-masing sebagai bentuk semangat mereka dalam belajar. Nah, ini adalah sebelah kiri itu parkiran. Sebenarnya parkirannya sudah pindah, namun saya juga lupa mendokumentasikan parkiran barunya. Nah, ini untuk tampilan asramanya. Kita tidak diperbolehkan masuk, jadi hanya foto dari luar. Eh, Nah, ini adalah selanjutnya, ini adalah perangkat pembelajarannya. Ini alur dan tujuan pembelajaran matematika kelas 10 SMA. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ada capaian berdasarkan domain. Ini untuk materi-materi bilangan, aljabar fungsi, geometri, analisis data dan peluang. Di sini juga ada penurunan capaian domain menjadi tujuan pembelajaran per domain. Di sini juga ada materi apa, terus tujuan pembelajarannya itu apa. Materinya itu ada bilangan berpangkat, logaritma, barisan dan deret. Nah, tujuan pembelajaran untuk aljabar dan fungsi ada materi ekspresi eksponen, sistem persamaan linear 3 variabel dan 2 variabel, fungsi kuadrat, fungsi eksponen, dan seterusnya. Ini untuk data dan peluang. Ini ada rasional penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Nah, ini semua ini. Nah, untuk logaritma tujuan unit ini memperkenalkan konsep logaritma sebagai kebalikan dari konsep eksponen. Domainnya itu bilangan, perkiraan jam pelajaran itu 12 per unit, kata kunci itu logaritma. Ada profil Pancasilanya itu berpikir kritis dan dalam menggunakan sifat logaritma dalam menyederhanakan bentuk algoritma dan menyelesaikan masalah kontekstual. Ini ada jam pelajaran untuk materi, untuk menjelaskan definisi serta kaitan dengan eksponen itu atau konsep logaritmanya itu ada 3 jam pelajaran, sifat-sifat logaritma juga 3 jam, penerapan sifat-sifat logaritma juga 3 jam, dengan aplikasi logaritma juga 3 jam. Jadi totalnya itu 12 jam untuk dan deret dan seterusnya sampai kepada materi terakhir. Materi terakhir itu ya peluang. Ya, ini untuk materi peluang yang terdiri dari 9 jam pelajaran masing-masing. Setiap topik itu 8 dari 9 topik itu 1 jam pelajaran, dan untuk ruang sampel dan kejadian itu ada 2 jam pelajaran. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.